Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Firmansyah dengan NPM 2019 4350 1077. Di sini saya akan mengsimulasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Rencana Anggaran Biaya atau RAB berbasis Java, studi kasus PT Hasa Berkah Property. Sebelum masuk ke aplikasinya, pastikan kita sudah menyalakan modul Apache dan MySQL agar database terhubung ke aplikasinya. Setelah sudah dipastikan menyala, kita bisa langsung melanjutkan ke aplikasinya. Ini adalah tampilan awal atau tampilan login dari aplikasi yang dibuat. Kita bisa memasukkan username dan password yang sudah terdaftar database. Kita masukkan username ya. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita klik login. Maka akan muncul notice berhasil login. Lalu kita klik OK. Pada menu utama, terdapat tampilan total material yang dibutuhkan atau list harga materialnya. Lalu terdapat total pekerja yang sedang bekerja dan juga biayanya. Lalu terdapat total pekerjaan yang sedang berjalan dan juga total proyek yang akan dikerjakan. Kita bisa melihat detail datanya dengan mengklik lihat detail. Pada aplikasi ini terdapat 5 inputan yang bisa kita lihat di data master, yang terdiri dari inputan satuan, material, tukang, pekerjaan, dan juga project. Kita masuk ke menu inputan yang pertama, yaitu inputan satuan. Pada menu inputan satuan, kita bisa memasukkan satuan-satuan yang dibutuhkan untuk mempermudah klasifikasi barang dalam project. Contoh, kita masukkan M3, keterangannya yaitu meter kubik. Lalu kita klik data simpan. Maka akan muncul notis data berhasil tersimpan dan muncul di daftar di bawah. Kita juga bisa menghapus data yang sudah terdaftar dan tidak diperlukan. Kita hanya perlu mengklik, lalu kita klik hapus, maka data berhasil terhapus. Kita juga bisa mengubah data dengan mengklik ubah, lalu klik ubah, maka data akan berhasil terupdate atau berubah. Lalu kita masuk ke inputan yang kedua, yaitu inputan material. Pada menu material, kita bisa memasukkan material-material yang perlu dibeli untuk melakukan pekerjaan project. Kode material dibuat secara otomatis. Lalu kita masukkan nama barang yang diperlukan, tanggal update sesuai dengan aplikasi kita membukanya. Lalu kita masukkan harganya. Kita pilih satuannya. Lalu kita klik simpan, maka data berhasil tersimpan. Kita juga bisa menghapus ataupun mengubah data-data yang sudah terdaftar di bawah ini seperti pada menu sebelumnya. Lalu kita masuk ke inputan yang ketiga, yaitu inputan tukang. Pada menu tukang, kita bisa memasukkan tukang apa yang kita perlukan dan berapa lama waktu sewanya dibutuhkannya dan berapa biaya upahnya. Kode tukang juga dibuat secara otomatis. Lalu kita masukkan nama tukangnya. Kita pilih mau harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kita pilih harian, kita masukkan upahnya. Lalu kita klik data simpan. Data akan tersimpan secara otomatis. Jika ingin mengubah dan menghapus masih sama dengan menu sebelumnya. Lalu di sini kita masukkan data inputan pekerjaan. Pada inputan pekerjaan, kita bisa memasukkan nama pekerjaan yang akan dikerjakan, berapa lama target waktunya, dan juga keterangan untuk memberikan informasi lebih jelas. Contoh, kita masukkan nama pekerjaannya.
Lalu kita klik data simpan, maka data berhasil tersimpan. Menu juga masih sama, kita bisa menghapus menu ataupun mengubah datanya. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke menu inputan yang terakhir, yaitu menu inputan project. Pada menu ini kita bisa masukkan nama project yang akan dikerjakan, lokasinya di mana, pemohonnya siapa, dan tanggal project yang telah disepakati. Untuk kita masukkan nama proyeknya, lokasinya, pemohonnya, dan tanggal project yang telah disepakati. Lalu kita klik simpan, maka akan muncul di bawah. Kita juga bisa menghapus dan juga mengubah datanya seperti sebelumnya. Lalu kita masuk ke menu laporan. Laporan ini adalah laporan dari data-data yang telah dimasukkan pada menu inputan. Yang pertama kita masuk ke menu laporan satuan. Ini adalah satuan-satuan yang dibuat. Lalu kita masuk ke laporan material. Ini adalah data materialnya. Lalu kita masuk ke laporan data tukang. Ini adalah data yang sedang bekerja. Lalu ini adalah laporan pekerjaannya. Yang terakhir adalah laporan proyeknya. Setelah menggunakan aplikasinya, kita bisa melakukan logout pada menu file. Sekian simulasi video yang saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.